Jadi, beberapa waktu yang lalu di Twitter lagi rame. Ada satu cowok yang dia marah-marah di KRL, marah-marah di kantor polisi, marah-marah juga di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang kayaknya ya, yang ngakibatin marahnya dia itu karena dia gagal atau ditolak oleh si cewek yang dia suka. Jadi ada satu nurse ya atau dentist, aku nggak tahu. Tapi yang jelas dia ditolak oleh si cewek itu, dan karena itu dia nyebabin kemarahannya yang dilampiaskan ke KRL, ke apa namanya, ke kepolisian juga kalau nggak salah, ke Fakultas Hukum UI, kepada profesional di FHUI. Sama juga yang paling parah itu ada perusakan di kliniknya si dokter ini, si cewek yang dia suka ini. Nah itu ramai banget di Twitter, jadi diskursus oleh beberapa netizen ya, banyak banget orang-orang yang retweet, yang replies, yang likes di tweets-tweetsnya yang ada di Twitter khusus untuk topik tersebut. Selain itu juga di Twitter tuh ramai banget tuh sih. Sebelumnya mungkin kamu pernah denger ya, ada RAT, Rafael Alun Tri Sambodo atau siapa, aku lupa namanya. Sekaligus ada si cowok itu yang dianiaya oleh si temennya, Mario Dandi kalau nggak salah. David Ozora juga, terus ada juga apa namanya, pelecehan seksual, itu ramai banget di Twitter. Kalian mungkin kalau misalnya aktif di Twitter, kalian pasti akan apa ya, tahu berita-berita buruk ini gitu loh. Pelecehan di KRL kayak, atau pelecehan di I don't know, di sekolah mungkin. Jadi makin hari tuh kayak makin parah kejadiannya. Kita baru ngomongin masalah ini ya, ini baru segelintir banget hal-hal yang viral di Twitter. Kita belum ngomongin misalnya yang pejabat Lampung, Pemprov Lampung, terus ada Pemkap atau Pemkot di Lampung gitu, Pemdanya Lampung yang gak terima dikritik oleh salah satu tiktokers namanya Bima, yang kemudian sampai dia lari ke Australia untuk dapetin protection visa dari pemerintah Australia. Itu pun juga keluarganya dia yang ada di Lampung juga didatangi oleh polisi, didatangi oleh Pemkapnya Lampung atau Pemdanya Lampung untuk diminta keterangan, mungkin dalam tanda petik diminta keterangan ya, you know what I mean kan. Jadi semacam intervensi pemerintah korup yang nggak mau dikritik oleh warganya. Jadi selama ini warganya tuh diem aja sih. Tapi semenjak ada si influencer ini dengan followers yang banyak ini, jadi mulai banyak orang-orang yang ikutin jejak dia untuk berpendapat di muka umum. Dalam konteks ini adalah sosial media. Sosial media itu menurutku penting banget untuk sekarang, untuk masa-masa demokrasi sekarang. Jadi tanpa sosial media, mungkin kita nggak akan dapetin info-info kayak misalnya pelecehan, intervensi pemerintah daerah, pejabat korup, terus ada kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, banyak banget deh. Lo kalau misalnya di Twitter lo bakal apa ya, nemuin berita-berita ini setiap hari. Gue yakin setiap hari pasti ada aja yang baru. Sama misalnya nih yang terbaru yang aku tahu itu ada apa ya, Pemprov DKI kalau nggak salah, Pemprov DKI yang dia mindahin atau ngehapus jalur-jalur pedestrian maupun apa ya, bike lines yang ada di salah satu titik di DKI Jakarta. Itu menuai pro dan kontra. Salah satu tweetnya bahkan sampai mencapai 10.000 likes ya, terakhir aku lihat kayak gitu. Intinya aneh banget gitu loh, pemerintah tuh gimana ya, mereka nggak bisa kayak nerusin hal-hal yang kira-kira udah bagus di periode sebelumnya, tapi kenapa malah dirombak ke bentuk yang balik lagi ke zaman I don't know, megalitikum atau apalah itu. Jadi jadi Twitter tuh ramai banget. Misalnya kita analogikan ke dalam bentuk apa ya, infrastruktur atau public space yang kita tahu sekarang ini, Twitter tuh ibaratnya kayak alun-alun gitu loh. Alun-alun tempat berkumpulnya ratusan hingga ribuan manusia dalam satu tempat yang sama. Dan di situ orang-orang interaksi, orang-orang ngobrolin banyak hal, mereka ada diskusi, sehingga kalau misalnya suara kalian kenceng, itu akan menarik perhatian orang-orang yang ada di sekeliling kalian, sehingga nantinya kalian akan didengarin di situ. Nah masalahnya adalah di Twitter ini, berita atau opini-opini yang dikeluarkan orang-orang yang tadi yang punya volume yang kencang itu bukan cuma berita-berita positif. Bahkan jujur ya, aku belum nemu berita positif yang sampai sebegitu viralnya di Twitter, kecuali ya mungkin prestasi nasional kayak kayak apa ya, kayak atlet-atlet gitu mungkin.
Tapi kebanyakan yang aku temuin di Twitter itu hal-hal atau berita-berita yang negatif, misalnya kayak kasus-kasus yang aku sebutkan tadi, yang itu baru sekali lagi segelintir yang kecil banget dari keseluruhan kejadian yang ada di Twitter, yang ada yang viral dan ada yang enggak. Jujur, menurutku sendiri aku miris dengan hal itu. Kenapa coba? Kita kayaknya kayak hidup di negara atau di lingkungan yang negatif banget gitu loh. Kenapa nggak ada berita positifnya? Kenapa cuma negatifnya aja? Emang sih bad news is good news, dan aku nggak ingin mengalihkan perhatianku ke bad news itu. Mau bagaimanapun bad news itu diperlukan karena untuk evaluasi, untuk bisa seperti si TikToker Bima tadi, itu kan dia ingin evaluasi daerahnya. Begitupun dengan bad news yang lainnya yang ada di Twitter, yang ada di timeline sosial media kalian, itu juga diperlukan. Tapi ya kali kita nggak ada berita positifnya gitu loh. Meskipun ini bukan berarti aku nggak ingin berita-berita negatif untuk digaungkan ya, enggak. Tapi bisa nggak manusia-manusia ini berperilaku positif aja, bukan negatif gitu. Itu poinnya tuh. Karena sejujurnya ya, ketika aku baca-baca berita di Twitter, berita-berita negatif, hal-hal yang viral yang udah jadi diskursus netizen Twitter seantero negeri ini, itu kayak miris banget. Maksudku, kita kok kayaknya balik lagi ke zaman jahiliyah ya, atau mungkin bahkan lebih buruk. Gini deh, kenapa coba? Kita tahu di zaman jahiliyah, di masa awal dakwahnya Nabi Muhammad, kita sepakat bahwa mereka yang hidup tidak berdasarkan ajaran Nabi Muhammad adalah jahiliyah, masa-masa kebodohan kan, kayak gitu kan. Misalnya nih, banyak banget suku-suku kaum kafir Quraisy pada masa awal dakwah Islam Nabi Muhammad itu, peace be upon him, yang suka menyembah berhala-berhala, ya kan? Mereka suka menyembah berhala, mereka suka ya ngasih-ngasih gangguan lah untuk penyebaran agama Islam di antara lingkungan mereka, di wilayah mereka yang udah established nih ajaran-ajaran mereka di situ. Tapi kalau kita definisikan itu sebagai zaman jahiliyah, yang mana merupakan kan subjektif banget ya. I mean like, aku nggak bilang bahwa ini nggak bener, ini nggak bener emangnya. Tapi gini, hal-hal yang kalian anggap jahiliyah di masa periode Nabi Muhammad, di masa awal-awal dakwahnya Islam itu sebagai jahiliyah, itu kan kesemuanya masalah-masalah teologi, masalah keagamaan. Gimana dengan yang sekarang? Sekarang itu bukan cuma teologi, sekarang itu udah masuk ke sosial budaya, iya kan? Ada pelecehan seksual, ada feminisme, ada maskulinisme atau maskulinitas macam itu, ada lagi korupsi, ada lagi demokrasi yang dapat intervensi kayak kasusnya Bima, ada lagi kekerasan kayak kasusnya Mario Dandi itu, dan banyak banget. Jadi sekarang tuh bukan cuma teologi, tapi udah masuk ke bener-bener lingkup kehidupan kita sehari-hari, di lingkup sosial budaya kita, di lingkup bermasyarakat kita, iya kan? Kalian misalnya di Twitter atau di sosial media lain, dan kalian berseberangan dengan orang lain, itu kalian kemungkinan akan dihujat, atau paling nggak dikucilkan, itu yang paling buruk sih, atau paling nggak dibenci lah. Jadi kalian ketika ngutarain ketidaksukaan kalian, kritikan kalian ke orangnya yang tidak secara langsung, itu malah akan dibenci oleh si pendukungnya orang ini, hanya karena kalian mungkin pendapatnya minoritas ya. Sama seperti yang terakhir juga adalah Muhammadiyah sama NU. Kalian udah tahu pastinya kasus itu di sosial media tentang perbedaan penggunaan fasilitas publik untuk lebaran itu berbeda, dan itu jadi diskursus juga yang cukup hangat di sosial media Twitter. Tapi balik lagi, kalau kita definisikan zaman jahiliyah, masa Nabi Muhammad, masa awal-awal penyebaran Islam, dalam sudut pandang teologi aja, lantas kita sebut apa zaman kita yang jauh lebih buruk? Bukan cuma masalah teologi, meskipun teologi juga ada, tapi juga menyangkut masalah-masalah praktik kita dalam daily basis, dalam kegiatan sehari-hari kita, dalam sosial budaya kita, dalam masyarakat kita, dalam keadaban kita dalam bersosial media, keadaban kita dalam bernegara, dan lain-lain. Jadi kalau aku ngiranya ya, zaman sekarang tuh lebih jahiliyah dari zaman jahiliyah itu sendiri. Dan kita sebut apa zaman ini? Apakah kita masih bisa nyebut zaman ini sebagai zaman industri revolusi 4.0 lah,
dunia digital lah, atau globalisasi atau modernisme dan lain sebagainya, moderat dan lain sebagainya, yang kayak wah gitu loh. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Kita sebut apa zaman sekarang? Lantas dengan kondisi, dengan konflik-konflik yang tiap hari ada aja yang baru, tiap hari ada aja sesuatu yang cukup wah gitu ya, sehingga bisa viral di Twitter terutama. Kita sebut apa zaman ini? Apakah industri jahiliyah 4.0 misalnya, atau jahiliyah super duper fantastik, atau apalah itu? Apa kita masih bisa sebut diri kita sebagai manusia modern yang penuh dengan keberagaman, yang penuh dengan tepos liro, yang penuh dengan prinsip-prinsip meritokrasi dan hal-hal positif yang bisa menggambarkan diri kita sekarang ini, yang identik dengan hal-hal yang bersifat baik? Apa kita masih pantas untuk menyandang gelar zaman itu? Aku rasa belum. Jadi itu opini ku teman-teman untuk masalah-masalah yang baru-baru ini jadi rame, jadi perbincangan publik di sosial media. Jadi keresahanku juga, kenapa kok bisa kayak gini, kenapa kok nggak lebih baik dari masa-masa dulu. Dan aku harapnya kita ya jadi lebih baik lah. Kita harus lebih toleran, kita harus lebih moderat, kita harus lebih bisa menghargai orang, kita harus lebih baik, kita harus jangan korupsi, kita jangan lakukan kekerasan. Yang baik-baik itu kita mulai dari diri kita sendiri, kita jangan sampai masuk ke situ. Jadi kita seharusnya mulai berbenah, kita harus evaluasi diri kita sendiri, dan kita berusaha untuk lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman, salam.